Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Suri Pada Martua Lubis, salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia dengan program studi manajemen. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai mata kuliah e-commerce dengan materi website e-commerce produk kopi menggunakan metode prototyping. Adapun agenda penyampaian di sini meliputi introduction ataupun perkenalan, topik, mekanisme kerja, diagram, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Introduction, selanjutnya perkembangan teknologi saat ini telah mempengaruhi pola pikir dan budaya dalam masyarakat. Berkembangnya teknologi membuat dunia bisnis turut berkembang. Bisnis kedai kopi telah mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut dilatar belakangi oleh pergeseran hidup di kalangan masyarakat. Adanya tren nongkrong membuat bisnis kedai kopi meningkatkan pelayanan untuk kepuasan pelanggan. Strategi yang dapat digunakan dalam menghadapi persaingan yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Kedai kopi kontekstual adalah salah satu kedai kopi yang berlokasi di Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan pemilik, didapatkan hasil bahwa kedai kopi kontekstual masih dalam proses bertumbuh dan berkembang. Beberapa produk yang ditawarkan diantaranya green bean, roast bean, dan roasting machine. Topik pembahasan yang pertama mengenai website e-commerce. Website adalah media informasi yang dapat diakses oleh siapapun dalam suatu jaringan, baik yang terhubung dengan internet ataupun tidak. Definisi lain dari website yaitu suatu kumpulan hyperlink yang menuju dari alamat satu ke alamat lainnya melalui bahasa HTML dan merupakan layanan yang banyak dimanfaatkan di internet. E-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik seperti radio, televisi, jaringan komputer, atau internet. E-commerce dapat dilakukan oleh siapa saja dengan mitra bisnisnya, tanpa dibatasi ruang dan waktu karena sifatnya yang fleksibel. Aktivitas e-commerce saat ini banyak dilakukan menggunakan media berbasis website atau mobile seperti smartphone. E-commerce didefinisikan sebagai seluruh bentuk proses pertukaran informasi antara organisasi dan stakeholder berbasiskan media elektronik yang terhubung melalui jaringan internet. Berikutnya metode prototyping. Prototyping adalah salah satu pendekatan dalam perancangan rekayasa perangkat lunak di mana sebelum tahapan konstruksi dilakukan, sistem dapat didemonstrasikan implementasi dan pemanfaatannya terlebih dahulu. Metode prototyping memiliki rincian yang terdiri dari komunikasi, perencanaan, dan perancangan, implementasi prototyping, evaluasi serta pengujian. Tahap komunikasi merupakan tahap pengumpulan dan identifikasi kebutuhan informasi untuk perancangan sistem, serta garis besar sistem. Metode prototyping menggambarkan proses terus-menerus diperbaiki antara pengguna dengan pengembang. Perancangan yang dibuat masih sementara. Tahap implementasi prototyping. Pada tahap ini evaluasi kerap dilakukan. Jika pelanggan merasa prototyping sesuai harapan dan kebutuhannya, maka akan lanjut kepada langkah selanjutnya. Jika belum, maka repetisi pada tahap 1 dan 2, evaluasi dan pengujian sistem. Pada tahap ini, user mengevaluasi dan menguji apakah sistem sudah sesuai harapan. Jika sudah, maka sistem akan siap digunakan. Jika belum, maka mengulangi proses 1 dan 2. Berikut adalah ilustrasi proses transaksi yang melakukan sistem prototyping, di mana pada sistem ini analisis terhadap proses bisnis kedai kopi kontekstual. Setelah mengetahui proses bisnis yang dijalankan, selanjutnya dilakukan identifikasi kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem. Terdapat dua proses bisnis yang utama dijalankan, yaitu penjualan dan transaksi.
Pada sistem yang pertama, pelanggan melakukan pemesanan, selanjutnya mengirim ke kedai kopi kontekstual, di mana nanti kedai kopi kontekstual akan menerima pesan dan mengelola pesanan. Berikutnya akan mengirimi invoice, selanjutnya mengirim produk ke pelanggan. Pada ilustrasi proses transaksi yang kedua, pelanggan akan menerima invoice dan akan memilih metode sistem pembayaran dengan sistem membayar tunai atau membayar melalui fintech. Kemudian kedai kopi kontekstual akan mengirim produk dan si pelanggan akan menerima produk. Berikutnya pembahasan mengenai mekanisme kerja sendiri dari sistem prototyping yang akan direncanakan. Kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem berisi fitur dari sistem yang akan dibangun. Berikut merupakan detail dari kebutuhan sistem website e-commerce kedai kopi kontekstual. Yang pertama, pengguna umum atau pelanggan dapat langsung masuk ke halaman utama atau home untuk melihat informasi kedai kopi kontekstual. Tag, narahubung, melakukan pencarian produk, menambah pesanan, melakukan pembayaran, memilih jasa pengiriman, dan transaksi jual beli yang sah dilakukan. Kedua, administrator harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses sistem dengan memasukkan username dan password sehingga data dan informasi dapat terjaga keamanannya. Yang ketiga, sistem melakukan transaksi penjualan kedai kopi kontekstual berbasis website. Selanjutnya, membangun prototype. Berikut merupakan detail pada proses membangun prototype. Yang pertama, use case diagram. Terdapat dua aktor, yaitu pelanggan dan administrator atau admin. Hak akses admin sendiri di sini adalah login, logout, mengelola dan produk, mengelola data produk, menginput, edit dan hapus data produk, mengelola dan data pesanan, melihat dan mencari data pesanan, menginput resi, edit status dan hapus data pesanan. Sementara untuk hak akses pelanggan sendiri, melihat dan memilih katalog produk, melihat detail produk yang dipilih, menentukan varian dan kuantitas produk, menyimpan produk dalam keranjang web, melakukan check out produk, menginput alamat, memilih jenis kurir dan metode pembayaran. Selanjutnya, berikut ilustrasi activity diagram yang saya jelaskan di awal mengenai aktivitas secara administrator. Di sini dapat dilihat terlebih dahulu login. Yang kedua, hak akses yang dapat dilakukan di sini ada beberapa poin. Selanjutnya untuk pelanggan sendiri ada beberapa hak akses yang dapat dilakukan untuk melakukan pemesanan terhadap kopi ataupun produk yang diinginkan. Penggunaan sistem. Selanjutnya penggunaan sistem. Website e-commerce kedai kopi kontekstual berfungsi agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan kepuasan, performansi, dan loyalitas pelanggan terhadap pelayanan yang ditawarkan. Gambar 10 merupakan tampilan beranda website e-commerce kedai kopi kontekstual. Kesimpulan. Berdasarkan analisis hingga website diterima, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu perancangan website e-commerce kedai kopi kontekstual menggunakan metode prototyping berhasil. Hal ini dikarenakan pada tahap pengujian oleh kedai kopi kontekstual sistem sudah menjawab kebutuhan informan dan tidak ada lagi saran perbaikan. Perancangan website e-commerce kedai kopi kontekstual dapat dimanfaatkan untuk menjangkau pemasaran yang lebih luas. Berikut adalah daftar pustaka sebagai referensi dalam pembuatan karya tulis prototyping. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan atas pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah e-commerce. Terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.